Kehidupan yang baik adalah sebuah proses, bukan suatu keadaan yang ada dengan sendirinya. Ketika Anda menyadari bahwa Anda ingin menghabiskan sisa hidup Anda dengan seseorang, lalu Anda ingin sisa hidup Anda dimulai sesegera mungkin, maka pilih dan desainlah tempat terindah untuk bisa tinggal bersama. Saya, Rizka Tarigan, co-host Cipta Bercerita. Momen interview saat KPR rumah, ini tipsnya. Sahabat Cipta, dalam proses mendapatkan hunian idaman dan dalam proses jual beli apapun, akad jual beli menjadi momen yang dinilai sakral. Sebuah proses singkat, penuh makna, tapi bisa membuat kerap kali grogi dalam menghadapinya. Tidak semua orang dapat berbicara dengan baik dalam hal negosiasi. Atau juga tidak sedikit orang yang gagal dalam mencapai kesepakatan dikarenakan sedikitnya latihan dan persiapan dalam berkomunikasi dengan lawan bicaranya. Akad jual beli di properti, khususnya jual beli hunian di KPR, memiliki serangkaian proses yang harus kita lalui hingga datangnya momen akad. Salah satu tahapan yang membuat kita cukup tegang adalah proses interview dengan pihak bank itu sendiri. Di tahapan inilah, kita wajib mempertanggungjawabkan berkas-berkas yang kita lengkapi. Apakah sudah sesuai dengan pembuktian secara lisan yang akan ditanyakan ke diri kita sendiri maupun ke pihak terkait dengan berkas yang kita kumpulkan sebagai syarat KPR hunian. Hal-hal yang biasanya akan disesuaikan dengan interview tanya jawab ke kita adalah seperti besaran gaji, status pekerjaan kita, juga disertai keterangan bekerja di mana, dengan atasan siapa, hingga hal-hal penting lainnya. Bisa saja salah dalam berkomunikasi akan membuat data berkas yang kita berikan menjadi tidak valid atau diragukan, sehingga kemudian bank menolak untuk diproses kelanjutannya. Nah, di sini saya mempunyai tips agar di momen interview KPR hunian kamu lancar dan permohonan pembelian hunian secara KPR kemungkinan bisa memiliki peluang yang besar untuk diterima oleh pihak bank. Pertama, sahabat Cipta hanya perlu bersikap tenang. Bersikap tenang merupakan salah satu kunci sukses agar kemudian pengajuan KPR kita dapat diterima oleh pihak bank. Pihak bank hanya akan menanyakan kembali atau pengecekan ulang terkait data dan informasi kita. Tujuannya adalah hanya untuk meyakinkan bahwa kita adalah kreditur yang bisa dipercaya dan masuk dalam kriteria yang ditetapkan. Kerap kali kita mengalami gugup dan takut dikarenakan sudah overthinking terhadap pertanyaan yang kita bayangkan. Padahal belum sekalipun ditanyakan ke diri kita. Secara psikologis, kita akan kehilangan dalam keseimbangan berpikir dan otomatis akan membuat kita cenderung khawatir dan defend. Hal inilah yang kemudian akan membuat pihak bank tidak mempercayai kita. So, kita harus tetap tenang, kita hanya perlu fokus terhadap berkas yang sudah kita berikan kepada pihak bank. Kedua, singkat, padat, dan jelas. Berikanlah jawaban secara singkat, padat, dan jelas saat interview. Menjawab apa saja yang perlu dijawab dan tidak perlu bertele-tele dalam mendeskripsikannya. Jangan sampai jawaban yang diberikan terlihat tidak yakin sehingga menimbulkan kecurigaan oleh pihak bank. Ketiga, nomor referensi yang akurat. Yang terakhir, pihak bank akan mengkonfirmasi perihal pekerjaan, gaji, dan lainnya pada nomor referensi yang kita cantumkan pada berkas. Pastikan, kemudian orang tersebut dapat dan dengan mudah dihubungi oleh pihak bank. Dan pastikan kesamaan pandangan terkait apa saja yang akan dibahas bersama bank nantinya.
Nah, itu tadi momen interview KPR Bank dan tips dalam menghadapinya. Hal terpenting dalam komunikasi adalah mendengarkan apa yang tidak dikatakan dan katakan apa yang perlu didengarkan. Penting untuk memastikan bahwa kita berbicara satu sama lain dengan cara menyembuhkan, bukan dengan cara melukai. Saya Rizka Tarigan, co-host Cipta Bercerita. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.